Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmatus shalihat. Wa usalli wa usallim ala sayyidis sadat nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Yang kita hormati, yang hadir Ketua Umum, pengurus, pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Pak Sekda kita, mudah-mudahan sehat selalu. Yang kita hormati pembedah kita Profesor Dr. Ilyas Susti MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Kemudian yang tak kalah hebatnya lagi, moderator kita Ustaz Dr. Zulkarnain Umar. Para ustaz-ustaz banyak yang hadir, saya tengok ada senior-senior kami dari Al-Azhar, dan hadirin semua kita di sini, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, kita akan mencoba membahas buku yang disusun oleh seorang yang sangat alim. Beliau kita katakan sangat alim. Tanda orang alim adalah orang yang memiliki tulisan dan memiliki guru dan murid. Orang tadi punya tulisan, punya guru, punya murid. Itu alim namanya. Tapi kalau dia tidak punya guru, tak punya murid, maka tidak bisa disebut alim. Maka beliau ini disebut oleh teman-teman kita Darussunnah Maha Guru, karena murid daripada murid beliau pun sudah menjadi guru dan ulama-ulama hebat. Beliau kita kenal dengan Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Beliau ini pernah menjadi imam besar di Istiqlal, wafat di tahun 2016 di usia beliau 64 tahun. Beliau memiliki kecerdasan, banyak pandai bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga pernah beliau di India, maka juga bahasa India beliau pandai. Studi beliau S1 S2 di Riyadh di Universitas King Saud, jurusannya tafsir hadis. Kemudian S3 beliau di India, takhasus beliau dalam masalah hadis. Beliau lahir dari Jawa Tengah, tapi lebih masyhurnya beliau ni ada orang bilang orang asli Jakarta atau Betawi. Padahal beliau adalah orang asli daripada Jawa Tengah. Baik, itu sekilas profil tentang beliau. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang akan kita bedah, yaitu buku karangan beliau ini. Judulnya sangat menarik. Namanya Hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Kalau kita bahas dengan bahasa Arabnya, Ahaditsil Mawdu'at fi Hauli Ramadan. Itu judulnya. Kalau kita alihkan ke bahasa Arab, judulnya Ahaditsul Mawdu'at fi Hauli Ramadan. Hadis-hadis maudhu' palsu seputar Ramadan. Kalau kita berbicara menengok judulnya saja, pasti menarik isinya ini. Hadis palsu. Jangan-jangan hadis yang sering kita baca selama ni hadis palsu. Makanya kita butuh sekali dan berterima kasih sekali kita kepada beliau yang telah mencoba mentakhrij, mencoba menelusuri hadis-hadis palsu yang ada di dalam Ramadan. Hadis palsu ni kok bisa muncul dia, Ustaz? Kan hadis ni kan dari zaman Rasulullah, kok bisa pula hadis-hadis palsu? Ya kerjanya orang-orang kadzab, kerjanya orang-orang Yahudi memalsukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Seperti contoh hadis kita kenal dengan hadis tentang terung. Kita masih ingat terung? Ada hadis Rasulullah mengatakan, man akala badhinjana dha'fa zakarahu. Siapa yang memakan terung maka lemahlah syahwatnya. Itu kata Rasulullah. Kalau hadis itu berlaku, tidak laku orang mengalir tawang tu. Bangkrut dia terus itu. Asbab itu kita tengok dalam beberapa tabakat kita baca, ada dahulu Yahudi di Madinah. Yahudi biasa dengan orang Islam, dan memang orang Yahudi lebih dahulu tinggal daripada orang Islam di Madinah. Mereka jualan, Muslim jualan, Yahudi jualan, Muslim jualan. Si Yahudi yang berjualan ini, mereka sama jualan yang dijual oleh Muslim. Ada sayur-sayuran, di sana ada terung. Ternyata terungnya si Yahudi ini tak laku-laku, si Muslim laku. Jadi kata Yahudi, Muslim, mengapa kalian beli terung lagi? Jangan beli terung, Nabi kalian marah. Kata Nabi kalian, man akala badhinjana dha'fa zakarahu. Siapa yang memakan terung, maka lemahlah syahwatnya. Beredarlah itu ketika itu di Madinah. Nabi telah meninggal dunia. Hadis-hadis palsu ni kan Nabi setelah meninggal dunia baru munculnya. Itulah berkembang. Untung ada Imam Ibnu Jauzi, untung ada Imam Suyuti, untung ada Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Itulah yang menyusun hadis-hadis maudhu' itu. Walaupun memang Ibnu Jauzi dikomentari balik oleh Imam Suyuti. Imam Ibnu Jauzi mengarang hadis maudhu' pertama kali. Beliau beri nama kitab dengan Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at. Di sana khusus hadis palsu saja. Lahirlah Imam Suyuti. Dicoba lihat oleh Imam Suyuti. Ternyata terlampau syadid menghukum Imam Ibnu Jauzi. Ada hadis sahih yang dimaudhu'kan. Di sini salah satu di antaranya hadis tentang salat sunat tasbih. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Hadis itu sahih, dimaudhu'kan oleh Ibnu Jauzi. Tak setuju Imam Suyuti. Dikarang pula oleh Imam Suyuti satu judul kitab namanya Lalailul Masnu'at fi Ahaditsil Mawdu'at. Saya punya kitabnya 3 jilid. Al-Lalailul Masnu'at fi Ahaditsil Mawdu'at. Ini untuk mengcounter kembali kitab Mawdu'at yang dikarang oleh Imam Ibnu Jauzi. Ternyata lahir lagi Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Melihat kitabnya Imam Suyuti, ternyata masih ada juga Imam Suyuti memasukkan daripada hadis yang sahih, hadis yang kuat ke dalamnya. Sehingga disusun pula lah kitab oleh Imam Al-Iraqi. Beliau beri nama dengan Tasnif Asy-Syari'atil Masnu'at fi Ahaditsin Lalailul Masnu'at. Kita juga punya 4 jilid kitabnya. Ini penting ini. Sehingga kita tahu, hadis yang dibaca oleh ini hadisnya maudhu' ni. Hadis yang dibaca oleh si fulan ini hadis palsu ini. Jadi salah satu penyebabnya adalah Yahudi tadi. Itu salah satu. Banyak penyebab hadis-hadis maudhu' itu. Jadi berkembanglah isu bahawa terung tadi tak boleh dimakan di Madinah. Padahal orang dulu taruang aja sambalnya, anak 2 boleh orang, 3 boleh orang. Kini makannya daging sapi, daging ayam, tapi anak berduanya. Mana yang membuat important? Ayam ni. Iya, makanya. Jadi jangan disalahkan terung. Berterima kasih wak kata ruang tu lain. Apalagi kami anak pesantren. Itu dalam seminggu tu mungkin taruang tu aja sambal dalam seminggu tu. Alhamdulillah. Jadi kita balik ke kami. Kalau biasa berceramah aku payah untuk membedah ni, fokus ke siku tu payah, tapi saya usahakan dan saya coba. Jadi beliau ini menulis buku ini sangatlah luar biasa sekali, banyak membantu kita. Beliau menyusun ini, beliau susun tidak berdasarkan kepada seperti susunan karya ilmiah seperti tesis atau disertasi yang di dalamnya ada beberapa bab-bab, ada beberapa fasal, ada beberapa tamhid atau kepada furu'. Tidak, beliau nampaknya menulis ini dengan berdasarkan rakam saja. Beliau tulis muqaddimah, langsung beliau beri dengan nomor 1, apa hadis yang bermasalah. Seperti contoh Ramadan diawali dengan rahmat. Kemudian yang nomor 2 beliau masukkan pula hadis tentang tidak makan kecuali lapar. Ini banyak sekali nih penceramah-penceramah kita menyampaikan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Tengok hadisnya nanti. Kemudian nomor 3 hadis setahun penuh Ramadan. Jadi kan ada hadis riwayat Abdullah bin Abbas kalau tak salah itu, bahawa kalau seandainya umat Nabi ini tahu kehebatan Ramadan, maka mereka ingin seluruhnya itu Ramadan. Kemudian beliau buat nomor 4-nya itu tidurnya orang berpuasa itu ibadah.
Ni kita sering ni alasan yang palolok ketika puasa, hadis ko yang dipakai. Hadis ni yang dia pakai ni. Orang yang suka tidur dalam Ramadan, hadis ni jadi jual-jualan mereka ni. Ada hadis Rasulullah, an-naumu shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa ibadah. Ayo lolo aja mulai dari sahur, abang startnya beduk maghrib, khatimahnya ketika beduk maghrib berbunyi. Ni ternyata bermasalah hadisnya. Kemudian nomor 5, Ramadan tergantung zakat fitrah. Memang sering nih, nanti mulai 10 akhir, mulai kita dengar nanti penceramah-penceramah akan menggumamkan bahasa bahwa orang yang tidak membayar zakat maka tidak akan Allah terima puasanya. Ini nanti masalah hadis. Tentang hadis salat tarawih 8 dan 20 juga beliau nukilkan di sini. Nampaknya itu saja daripada bagian daripada hadis-hadis yang dijumpai atau yang dinukilkan beliau dalam buku ini tentang Ramadan. Tapi uniknya buku ini menurut saya, di akhirnya beliau ada mengkritik Syekh Albani. Ini sama betul dengan disertasi saya. Disertasi saya itu ada 2 bab. Satu bab itu ada yang 3 fasal, ada yang 5 fasal. Tapi di bab terakhir, bab yang kedua itu, di fasal yang terakhir itu ada tamhid. Tamhid itu menjelaskan bahwa Syekh Albani ini bukan orang hadis, bukan ulama hadis, bukan muhaddis, begitu dia. Tapi cukup sekedar sebagai ulama hadis. Atau sebagian ulama mengatakan orang-orang yang istighal bil hadis, orang-orang yang menyibukkan diri dengan hadis, itu Syekh Albani. Maka banyak yang lebih layak daripada Albani. Ini sekarang ini Albani dijadikan pula oleh orang-orang salafi sebagai perawi hadis. Mabuk orangnya tahu macam mana ini. Ini yang gara-gara ungge petang ya kok. Ungge di mananya kan? Ayu di mana? Lauk di mananya lah. Ini Syekh Albani, kapasitas Syekh Albani sebagai perawi hadis tidak bisa dan tidak masuk. Sedangkan Imam Suyuti saja yang hafaztul ahadits Rasulillah, aku hafal hadis Rasulullah 200,000 hadis, 200,000 hadis. Tidak ada Imam Suyuti dijadikan oleh ulama mutaakhir hadis sebagai perawi hadis. Pernah kita dengar hadis ini dirawikan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Jami'us Shaghir? Pernahkah kita mendengar seperti itu? Takhrid hadis? Tidak. Kenapa? Karena memang tidak disebut perawi hadis. Makanya kita akan mentakhrid hadis yang pertama kali tetap kita merujuk kepada kutubus sittah. Mana kutubus sittah? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Abi Dawud. Ini yang disebut dengan kutubus sittah. Kutubus sittah kitab yang 6. Maka hari ini ada pula hadis ini dirawikan oleh Imam Albani di dalam sahihnya. Lah, imam yang 6 ini macam mana? Imam yang 6 ini jauh lebih banyak hafal hadis dibandingkan Albani. Syekh Albani hafal hadis berapa kata muridnya? Tengok di dalam kitab Syataim Albani, Syekh Hasan Saqaf. Kemudian dinukilkan itu daripada muridnya juga. Kemudian dalam kitab Tanaqudil Albani, saya punya kitabnya 4 jilid, Tanaqudil Albani fi ahadits sihah wal ghillah. Apa? Bahawa Syekh Albani tidak lebih hafal hadis sanad dan matannya daripada 14 hadis. Jadi lebih bagak kawan-kawan kita yang ikut MTQ itu 500 hadis sanad dan matan dia hafal. Syekh Albani cuma 14 hadis saja. Layakkah Syekh Albani disebut ahlul hadis? Tidak. Muhaddis? Tidak. Tapi ulama yang syughul, yang menyibukkan diri kepada hadis Rasulullah. Dalam buku ini, di bagian-bagian akhir, beliau mengkritik Syekh Albani. Beliau kritik Syekh Albani. Menurut saya kritikan beliau kepada Syekh Albani ini, Masya Allah, luar biasa. Wajar, karena Syekh Ali Mustafa Yaqub punya guru, dan gurunya itu satu angkatan dengan Syekh Albani. Namanya Syekh Mustafa Al-A'zami. Syekh Mustafa Al-A'zami dari India, ulama hadis. Ulama hadis, pakar hadis di India, itu satu angkatan dengan Syekh Albani. Waktu mengaji di Madinah, waktu mengaji di Makkah, Syekh Mustafa Al-A'zami, beliau pengarang rahimahullah, itu pernah berguru kepada guru yang kepada gurunya tadi yang sama dengan Syekh Nasiruddin Albani. Jadi begitu saya masih ingat, ini sama betul dengan penulisan disertasi saya yang baru disidangkan di depan musyrif dan munaqish di Sudan kemarin. Bagian akhir saya kritik Syekh Albani. Jadi komentar daripada penguji saya,
saya takjub, kata penguji saya. Kenapa Syekh? Rupanya bukan orang Arab saja yang mengkritik Albani. Ternyata ada rupanya orang selain orang Arab yang mengkritik Albani. Maksudnya saya. Di situlah dapat tambahan nilai cum laude tu dari situ tu lah tu. Jadi awak kau harus berpandai-pandai. Jadi muka-muka profesor kau ya. Iya. Iya Pak Prof. Lah dilemparnya disertasi saya. Apa ini kata dia? Mentes menguji kita. Jadi kami kau mungkin tak belum profesor, kali dia agak connect mental gitu. Jadi ternyata ada rupanya kan anggapan beliau yang mengkritik Syekh Albani itu sekelas Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, Syekh Hasan Saqaf, Syekhuna Ali Jum'ah, Syekh Said Ramadan Al-Buti, Syekh Muhammad Zain Dahlan, Syekh Muhammad Al-Yamani, Syekh Muhammad Ismail Alawi Maliki, Syekh Alawi. Mereka anggap orang Arab saja mengkritik Albani. Rupanya ada, rupanya yang bukan orang Arab mengkritik Albani. Di situlah tambah poinnya tu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi memang ini sama persis dengan cara penulisan yang ada, dan memang ulama-ulama hadis di dunia tidak ada yang mentakrid hadis, dan universitas-universitas di Timur Tengah kalau kita menukilkan hadis, mentakrid hadis pakai punya Albani, disertasi kita tidak akan diterima. Saya tak tahu kalau di UIN macam mana. Kalau di kita di Timur Tengah tak nampak saja hadis akhrajahul Albani fi silsilatul dhaifah. Jadi langsung ditanya oleh pembimbing, min Albani hadang, siapa ni Albani ini, kata dia. Muhaddis wen kata. Muhaddis dari mana? Tak ada, dibuang langsung. Begitu orang Arab tak percaya dengan Syekh Albani. Ya macam mana nak percaya? Dulu aja tukang jam, memperbaiki jam, cuman tinggal di samping maktabah pustaka. Tak ada mempelokan jam, datang ke pustaka, buka kitab ni. Begitu dia. Ya kita bukan mengecilkan beliau sebagai ulama yang sibuk dengan hadis, tapi menurut kita beliau tidak sebesar-besarnya ulama ahlul hadis. Begitu dia. Awak taklah sampai mengatakan beliau bid'ah pun tidak. Jadi salah satu yang dikhawatirkan oleh Imam Ibn Salah dahulu itu dia. Jangan mudah orang menghukum hadis nanti. Makanya dikunci pintunya oleh Imam Ibn Salah. Kata Ibn Salah, tidak ada lagi yang berhak menghukum hadis setelah saya, kata beliau. Itu di kurun yang ke-500-an Hijriah, 600-an Hijriah. Maka Syekh Albani sudah menyalahi daripada kesepakatan yang sudah dibuat oleh Imam Ibn Salah. Walaupun Imam Nawawi membuka kerannya sedikit, Imam Ibn Hajar membukanya sedikit, Imam Suyuti, tapi tidak terlampau sesemangatnya Syekh Albani. Syekh Albani ini memang semangat betul dia. Sehingga ada hadis yang sahih beliau dhaifkan, ada hadis yang dhaif beliau sahihkan. Itu Syekh Hasan Saqaf menulis 3-4 jilid kitab, namanya Tanaqudul Albani fi Ahadits Sihah wal Ghillah. Jadi balik kita ke pembahasan kita. Yang pertama coba kita lihat daripada hadis tentang Ramadan diawali rahmat. Berapa minit lagi? Ramadan diawali dengan rahmat. Ini sering nih kita ustaz-ustaz juga membaca hadis ini. Tapi saya komentari, hadis yang beliau nukilkan di sini ini adalah potongan hadis. Sedangkan yang sama mirip dengan hadis ini ada, dan hadisnya sahih, panjang sekali hadisnya. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa teks hadis, awalu syahri Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Ini sering kita mendengar hadis ini dari penceramah di awal-awal Ramadan. Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan 10 terakhir itqum minan nar, Allah bebaskan daripada api neraka. Kata beliau, Al-Imam Al-Uqayli di dalam kitab yang bernama Ad-Du'afa. Imam Al-Uqayli terkenal kitab du'afanya. Imam Ibn Adi dan Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Imam Dailami begitu juga di dalam Musnad Al-Firdaus. Al-Imam Ibn Asakir begitu juga mengatakan bahwa hadis ini adalah Salam bin Sawar dari Maslamah bin As-Sal, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanad inilah hadis ini menjadi lemah. Bukan saja kepada lemah, tapi sampai kepada tahap maudhu'. Menurut Imam Suyuti hadis ini dhaif. Memang Imam Suyuti sama dengan Imam Hakim, agak tasahul dalam menghukum hadis. Tapi walaupun tasahul, beliau cukup berhati-hati juga dalam menghukum hadis. Tidak berarti tasahul
nampak hadis ni langsung sesuai dengan firqah manhaj beliau sahih kan? Tidak seperti itu. Beliau juga hati-hati, cuman agak tasahul. Imam Hakim juga seperti itu dalam mustadraknya. Agak tasahul. Ya, tasahulnya mungkin tidak begitu kuat cacatnya di hadis itu. Beliau langsung saja mengatakan setidaknya hadis ini hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi bisa jadi kepada hasan li zatihi. Hasan li zaitihi indiratnya hadis nanti bisa kepada sahih li ghairihi. Tapi sahih li zatihi jarang. Tapi walaupun jarang seperti itu, Imam Ahmad Syakir di dalam kitab Ba'ithul Hasis bisa hadis naif naik kepada hadis sahih, tapi sahihnya sahih li ghairihi, bukan sahih li zatihi. Tu panjang kuliahnya tu, nak 20 tahun kuliahmu ni. Jadi kalau kuliah hadis tu enak sih. Enak. Tapi banyak kawan-kawan kita yang ke Al-Azhar takut mengambil kuliah hadis karena mata kuliahnya banyak. Tafsir mata kuliahnya 15 mata kuliah. Tafsir 18 sampai 19. Di Al-Azhar lebih daripada 2 mata kuliah yang tidak lulus, makanya mengulang selama setahun. Maka jangan antum heran abang-abang yang senior-senior tu untuk mendapatkan LC saja botak kepala. Mendapatkan LC saja mesti dia harus 14 tahun, ada yang 10 tahun. 10 tahun dapatkan gelar LC saja. Ya memang susah kuliah di Al-Azhar. Susah iya, kemudian kalau sombong itu selesai. Ini banyak nih yang ada alumni-alumni Al-Azhar. Dia sepelekan saja. Biasa konyonya. Ikut lah khatam waktu pesantren kau. Cubalah ke situ kayak khatam. Tak naik-naik. Bahaya, dan alhamdulillah kita Allah takdirkan bisa menyelesaikannya. Kita lanjut saja hadis, tengok hadis yang kedua. Hadis beliau menukilkan juga hadis yang ada hadis yang kedua, hadis di dalam beliau menukilkan hadis sahihnya juga. Ya, Imam Ibnu Khuzaimah mensahihkan di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Memang Ibnu Khuzaimah dengan Ibnu Hibban, Imam Hakim satu itu memang menulis kitab sahih. Ada satu lagi namanya Imam Humaid. Humaid ini guru daripada Imam Bukhari. Ternyata punya kitab sahih juga dia, Imam Humaidi. Cuman nampaknya tidak dicetak, makanya ulama tidak menganjurkan dan tidak sangat populer. Jadi di mana Ustaz tahu ada kitab Al-Imam Humaidi, gurunya Imam Bukhari no, di dalam kitab karangan Imam Ibnu Salah namanya Muqaddimah Ibnu Salah. Jadi beliau nukilkan itu hadis sahihnya. Jadi yang ada itu adalah disebutkan mana dia, yazdil rizqul mu'min man fatara, mana dia, wa huwa di belakangnya syahru awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu izqum minan nar. Kemudian kita lihat lagi hadis tidak makan kecuali lapar. Ini banyak nih. Tapi ini memang ketika itu beliau menyampaikan di TV. Beliau mengkritik salah seorang dai ustaz di TV. Saya lupa entah TV One ketika itu, entah Metro TV. Hadir beliau rahimahullah, Dr. Ali Mustafa Yaakob hadir. Hadir pula lah ketika itu penceramah tadi. Penceramah tu membaca hadis ini. Ya, orang hadis ni kalau salah-salah sedikit memang dikritiknya. Saya kemarin ada mengkritik salah seorang doktor, depan itu yang dibaca doktor tu salah tu Pak Prof, kata saya. Betulkan itu, kata saya. Memang kalau orang hadis seperti itu, beliau langsung mengkritik di TV, sedang tayangan live. Beliau kritik ustaz itu. Jadi saya tak usahlah kita sebut siapa nama ustaz itu, saya sudah ingat saya. Jadi kata beliau ke ustaz itu, Ustaz, yang anda baca tadi itu suatu pendustaan terhadap Rasulullah. Apakah itu hadis? Hadis, kata ustaz ni. Coba bilang ke saya di kitab hadis mana letaknya, siapa perawinya, siapa sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ditantangnya ustaz tadi. Saya beri ustaz waktu 10 menit, kata beliau. Diam ketika itu orang. Itu di TV itu. Memang enggak lain beliau ini. Dr. Ali Mustafa Yaakob, saya dengar dari murid-murid beliau memang seperti itu tipe beliau. Coba. 1, beliau hitung lagi, tinggal beberapa detik lagi. 2, 3, tak dapat. Kata beliau, itu bukan hadis ustaz, kata beliau. Inilah maksudnya. Ini perkataan ahli tabib, orang Mesir, orang dokter, ahli kesehatan, bukan hadis. Tapi banyak penceramah-ceramah kita baca ini hadis. Apa bunyinya? Nahnu qaumun. Jadi halaman 20. La na'kulu hatta najua wa iza akalna
la nashba'u. Kami adalah orang-orang yang tidak makan sehingga kami lapar. Jadi makan sebelum lapar. Dan kami apabila kami makan, kami tidak sampai kenyang, jadi berhenti sebelum kenyang. Kan itu bahasa kita sering. Sebagaimana dalam hadis Nabi, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu tak hadis Nabi. Nanti kita baca nanti komentar-komentarnya. Ada bahasa beliau ketinggalan kereta, kata beliau. Nampaknya beliau ni memang dengan hatinya menulis ini. Jadi ulama-ulama dulu tu memang isi kepala dan isi dada beliau pindahkan. Berbeda dengan kita. Kita isi buku, orang awak pindahkan ke buku awak. Makanya tak mantap kita. Ulama dulu hasil dadanya. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari itu bukan merujuk kepada kitab-kitab hadis, tapi memang isi kepala beliau. Isi kepala beliau, isi hati beliau pindahkan ke buku ketulisan itu, jadi Sahih Bukhari. Setiap satu hadis 2 rakaat salat, 1 kali wuduk di samping Kaabah. Nak menulis satu hadis, beliau berwuduk lagi 2 rakaat salat di samping Kaabah. Jadi saja berapa ribu hadis dalam Sahih Bukhari, berapa ribu rakaat Imam Bukhari salat, berapa kali wuduk, berapa ribu kali wuduk Imam Bukhari. Berarti Imam Bukhari pelaku bid'ah. Kalau memang Imam Bukhari pelaku bid'ah, jangan dibaca kitabnya. Angkunya, dah mulai dah tu. Angkunya unggih, antunya di mana? Sampai no kayaknya angku ya. Imam Bukhari tu pelaku bid'ah tu angku. Jangan baca kitab Imam Sahih Bukhari. Naik spanding sudah ada lagi. Mereka mengatakan bid'ah aja. Imam Bukhari pelaku bid'ah ni. Kalau mana dalil Imam Bukhari setiap menulis hadis salat 2 rakaat? Tapi Imam Bukhari melakukannya. Imam Bukhari setiap nak menulis satu hadis 2 rakaat salat sekali wuduk di samping Kaabah beliau menulis. Ulang lagi nak menulis satu hadis, beliau ambil wuduk lagi, salat beliau 2 rakaat. Mana dalilnya ini? Ini Imam Bukhari memandai-mandai ini. Berarti Imam Bukhari pelaku bid'ah. Kalau memang Imam Bukhari pelaku bid'ah, jangan baca kitab Imam Bukhari. Tapi mereka baca juga hadis Sahih Bukhari. Mereka buat pula pesantren Bukhari. Ini penipu namanya ini. Itulah, kalau saya baru 22 halaman baru. Ramadan setahun penuh kita langkaui. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Halaman 38. Saya dah lama saya ingin audiensi dengan mereka, Pak Prof. Kalau boleh MUI fasilitasi saja. Kita dari Aswaja Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka dari teman-teman dari kalangan Salafi. Jadi jangan nanti bahasa seperti bahasa mereka itu kan bahasa pemecah belah itu. Sudah mencantum menyebut nama Ustaz Somad, kawan-kawan Ustaz Somad, kan aneh gitu di itu pinang dalam kombuik namanya itu. Pinang dalam kombuik apa lantak kanang itu disabuik. Masa ikan di mana dia ayu, cacing di mananya di tanah, kutu di mananya di tangkuk. Jadi seolah-olah Allah bertempatlah gawat Kalau mengatakan Allah bertempat seperti itu, akidah kita Ahlussunnah Asy'ari tidak mengajarkan itu. Wujuduhu bila makan. Allah ada tapi tidak berhajat kepada tempat. Kalau Allah berhajat kepada tempat, mana yang lebih dulu tampik pada Allah? Dulu tempat berarti. Dulu Allah. Dia tampik di mana? Makanya jencik janggut jangan panjang. Hadis mana tadi ni? Tentang tidurnya orang. Halaman hadis tentang orang yang tidurnya orang puasa itu ibadah. Beliau diskusi di London, narasumber di televisi beliau nukilkan juga, Masya Allah. Ni jumpa di hadisnya dalam Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi. Kemudian Imam Suyuti di dalam kitab Jami'us Shaghir. Jami'us Shaghir ini kitabnya bagus sekali ini. Ada 2 jilid dan Imam Suyuti menulisnya agak berbeda dengan ulama-ulama dulu. Karena Imam Suyuti menulisnya menurut huruf abjaiyah. Jadi awal hadis tu A, beliau tulis alif dulu. Apa saja hadis yang A. Setelah selesai hadis A, dicari pula hadis yang awalnya B. Berapalah kekuatan hafalan Imam Suyuti itu tu. Ditulis pula awal hadis yang Ba, ratusan hadis. Setelah tu Ta pula lagi itu. Makanya Imam Syekh Abdul Rauf Al-Manawi mensyarah kitab yang aslinya 2 jilid menjadi 8 jilid. Nama kitab itu Faidul Qadir fi Syarh Jami'us Shaghir.
Bagus kitab itu. Karangan Imam Abdul Rauf Al-Manawi. Sufi, beliau seorang sufi. Jadi ahlul hadis tu banyak sufi. Ini kalau ada orang bilang tidak ada ahlul hadis tu sufi, tengok Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sufi, pemegang dan pengamal tasawuf. Jadi Wahabi kemana Ustaz? Lah ada Wahabi tu dah. Baru kau lahir Wahaboy itu baru. Naumun saim ibadah wa sumtuhu tasbih wa amaluhu mudha'af wa du'auhu mustajab wa dhanbuhu maghfur. Kalau mak orang lolok lah. Orang yang tidur di siang Ramadan, bayangkanlah ibadah, diamnya tasbih. Tentu orang lolok diam kan. Amalannya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Jadi kata beliau, ini hadisnya hadis palsu. Hadis ini kualitasnya sangatlah lemah. Dan ada yang mengatakan dia matruk. Matruk ni semi daripada palsu, tapi di atas sedikit daripada maudhu'. Banyak orang-orang menukilkan ini di dalam Fadail A'mal. Ini di sini beliau jelaskan Abdul Rauf Al-Manawi di dalam Faidul Qadir. Mungkin itu dulu dari saya. Tambah waktu. Jangan lagi, profesor lagi. Profesor. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.